Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah Jurnalistik Pembangunan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PB ketiga, yaitu peranan dan fungsi jurnalistik pembangunan. Sebelum saya menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang diharapkan pada materi PB ketiga ini. Jadi, setelah mengikuti perkuliahan ini, kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan 5 hal. Yang pertama, terkait pendekatan fungsional dalam komunikasi massa. Kedua, yaitu 3 fungsi komunikasi pembangunan. Yang ketiga, teman-teman harus mampu menjelaskan fungsi pers yang dikaitkan dengan kasus di Indonesia dan hubungannya dengan teori fungsi. Yang keempat, teman-teman harus mampu menjelaskan tugas jurnalis pembangunan. Dan terakhir, teman-teman harus mampu menjelaskan tinjauan umum bentuk, format, dan isi berbagai media jurnalistik. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari terkait pendekatan fungsional dalam komunikasi massa. Seperti apa? Sekarang kita akan coba membahas. Oke, teman-teman, kalau kita berbicara terkait pendekatan fungsional dalam jurnalistik, lalu dikaitkan dengan komunikasi massa, kita akan kembali mencoba sedikit mengulas konsep JURPM itu sendiri ya. Seperti minggu lalu sebenarnya udah dijelaskan ya. Jadi JURPM ini berawal dari berbagai pemikiran gimana sih cara menemukan rumusan atau model komunikasi yang bersifat massal gitu ya, lalu dia cepat dan murah dan bertujuan untuk proses pembangunan. Nah, seperti yang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, JURPM ini sebenarnya banyak diinisiasi oleh para praktisi, tentu praktisi wartawan yang ingin mencoba memanfaatkan potensi media komunikasi untuk menunjang kegiatan pembangunan. Nah, jadi tujuan JURPM ini tentu keinginan jauhnya adalah untuk melaksanakan development reporting. Jadi semua pemberitaan itu harus mampu mendukung peliputan pembangunan. Dan ini diprakarsai atau diinisiasi ya oleh tokoh namanya Juan Mercado. Beliau adalah seorang direktur ya saat itu ya, direktur Philippine Press Institute. Dan itu dilakukan tahun 1968 ya gitu, dan bentuknya adalah kursus latihan penulis ekonomi se-Asia pertama di Filipina ya, di Manila. Jadi sekali lagi kalau bicara JURPM, kita akan selalu ingat bahwa JURPM ini sangat berkaitan erat dengan komunikasi pembangunan. Nah, selanjutnya berbicara masih terkait pendekatan fungsional dalam jurnalistik dan dikaitkan dengan komunikasi massa, seperti yang juga ini sudah kita bahas di minggu lalu, JURPM ini merupakan peliputan pembangunan itu melihatnya sebagai proses, bukan sekedar peristiwa. Nah, jadi penekanannya itu dalam pemberitaan program atau kegiatan pembangunan bukan pada kejadian saat itu aja, tapi apa yang sedang berlangsung ya pada waktu tersebut, lalu diterima terus tersampaikan dan direspon oleh halayak. Jadi hal ini bisa menghasilkan proses perubahan sosial dan ekonomi yang bersifat berkelanjutan ya, atau berkesinambungan dan berjangka panjang. Jadi nggak cuman hanya saat itu bahwa ini terjadi apa gitu, tapi bukan hanya itu saja gitu. Misalkan contohnya kayak sekarang gitu, terjadi banjir. Nah, yang kita beritakan bukan hanya sekedar peristiwa banjirnya, tetapi bagaimana mitigasi bencananya, bagaimana penyebab itu terjadi, dan kedepannya kita harus lebih sering katakanlah menginformasikan ke masyarakat supaya banjir itu tidak terulang kembali, seperti itu. Nah, jadi
kembali lagi nih ya, kalau membahas berita pembangunan tentu berbeda dengan spot news ya tadi ya, ilustrasinya udah saya contohkan. Nah, di dalam JURPM ini sendiri, seperti yang sudah juga kita bahas ya, ini meliput berita tuh harus bersifat kritis dan analisis. Jadi kita tidak begitu saja menerima informasi, tetapi harus mampu kita kritik gitu ya, tentu kritik yang konstruktif, dan kita analisis mendalam gitu ya, maksudnya melakukan kajian, dievaluasi, dan kita harus bisa memberikan feedbacknya atau memberikan sesuatu. Nah, JURPM sendiri harus bisa memperhatikan kesenjangan antara apa? Antara perencanaan program ya dengan implementasi. Dan kita juga harus mampu melihat perbedaan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi benarkah yang diklaim oleh pemerintah juga sama dengan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri? Jadi artinya apa? Kalau bicara pendekatan fungsional, berarti kita bicara soal fungsi. Jadi apa fungsi dari jurnalistik pembangunan ini jika dilihat dengan konteks komunikasi massa? Jadi luar biasa ya fungsi dari JURPM ini. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas 3 fungsi komunikasi pembangunan. Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dipelajari di mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan, namun saya akan mencoba mengulas kembali dan mengingatkan teman-teman. Oke, terkait tujuan komunikasi pembangunan, kita mencoba mengutip dari Wilkins dan Schramm. Menurut Wilkins dan Schramm, setidaknya ada 4 tujuan komunikasi pembangunan, yang sebenarnya ini mirip dengan tujuan komunikasi pada umumnya ya. Dulu kita pernah belajar, menurut Berlow itu ada 3 kan, ada to inform, to persuade, dan to entertain. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kalau yang pertama, kalau tujuan komunikasi pembangunan adalah membujuk individu. Untuk apa? Untuk bisa merubah perilakunya. Mungkin dari hal-hal yang kurang baik bisa ke arah yang lebih baik misalkan. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada berbagai individu terkait pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, ini penting ya, agar dengan adanya pengetahuan dan keterampilan diharapkan bisa katakanlah meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Yang ketiga adalah mendidik masyarakat untuk merubah norma sosialnya. Nah, merubah norma sosial di sini adalah tentu norma-norma yang mungkin sudah tidak relevan lagi, atau norma-norma yang mungkin bertentangan dengan norma hukum misalkan ya. Dan yang keempat, tujuan komunikasi pembangunan adalah melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan terhadap berbagai masalah sosial. Nah, ini penting, ini bicara soal partisipasi masyarakat. Kita tentu ingin bahwa pembangunan ini bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat gitu, tanpa terkecuali. Nah, kalau tadi kita bicara soal tujuan komunikasi pembangunan, sekarang kita berbicara soal fungsi komunikasi massa untuk masyarakat menurut Dominic tahun 2009. Jadi menurut Dominic ini ada 5 setidaknya. Ada yang namanya surveillance. Surveillance ini untuk apa? Untuk pengawasan ya, pengawasan dalam hal untuk peringatan ataupun instrumental. Jadi yang namanya media itu punya fungsi untuk, katakanlah kalau peringatan itu berkaitan dengan menginformasikan tentang ancaman yang bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal, misal bencana alam seperti sekarang. Terus juga kalau kayak sekarang sedang terjadi krisis pandemi gitu ya, pandemi COVID-19. Nah, kalau yang fungsi pengawasan instrumental itu adalah media itu menyampaikan terkait kegunaan atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah fungsi interpretation atau penafsiran. Nah, jadi fungsi ini dimainkan oleh media. Jadi selain menyampaikan fakta, data, juga media harus mampu memberikan penafsiran terhadap berbagai kejadian-kejadian penting. Nah, ini kaitannya tentu media juga dia memilih ya, mana yang peristiwa mana yang akan
layak untuk disajikan atau ditayangkan. Ini biasanya ada di keputusan Dewan Redaksi ya. Yang ketiga adalah soal linkage atau fungsi keterkaitan. Jadi media itu bisa menjadi alat yang sangat efektif ya untuk pemersatu anggota-anggota masyarakat yang beragam ya. Jadi yang tentunya biasanya masyarakat yang punya kepentingan dan minat yang sama terhadap sesuatu. Nah, itu penting sekali ya, dan harapannya sih ya media juga terus bisa mendorong persatuan di masyarakat. Yang keempat terkait dengan transmission of values ya, jadi fungsi untuk penyebaran nilai ya, mensosialisasikan nilai-nilai gitu. Jadi menunjukkan kepada masyarakat atau halayak tentang bagaimana seharusnya masyarakat tuh bertindak dan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi media bisa menjadi penghubung ya antara apa yang harus dilakukan dengan apa yang katakanlah diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kelima adalah fungsi terkait dengan diversion. Diversion ini berkaitan dengan fungsi hiburan atau entertainment. Jadi kita tahu bahwa media di sini ya itu sangat penting sekali untuk menjadi instrumen untuk menghibur masyarakat ya. Jadi kita tahu orang mendengarkan radio atau nonton TV ya, ataupun mengakses media yang lainnya itu tentu untuk bisa memperoleh hiburan seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai fungsi pers dan hubungannya dengan teori fungsi. Nah, seperti apa? Ayo kita sama-sama mempelajari. Oke, berbicara soal peran pers ya, kita tahu bahwa kalau dengar istilah pers pasti dikaitkan dengan media ya, entah media massa gitu ya, yang kita tahu bahwa ini merupakan lembaga penting di dalam suatu bangsa gitu ya, karena pers ini akan melaksanakan peran fungsi gitu ya, yang tentu punya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99, tepatnya di pasal 6, itu ada 7 peran pers ya, yang harusnya ini masih terus dijalankan ya, dan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh para insan media. Yang pertama adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, tadi ya, berkaitan dengan informasi, pengetahuan dan sebagainya. Kedua adalah menegakkan nilai dasar demokrasi, karena kita tahu negara kita menganut prinsip demokrasi. Ketiga, yang juga penting adalah harus mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Nah, ini artinya bisa menjadi apa istilahnya, penyampai aspirasi ya, dan harus bisa mendorong mewujudkan implementasi hukum dan HAM. Yang keempat adalah menghormati kebinekaan ya. Jadi kita tahu bahwa negara kita itu sangat beragam ya, dari sisi ras ya, agama dan lain-lain. Yang kelima adalah perannya dalam mengembangkan pendapat umum. Ini kan sebenarnya juga ada ya di undang-undang ya, dan itu menjadi dasar hukum, dan di pasal 28 gitu ya, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Yang keenam adalah peran melakukan pengawasan ya, kritik, koreksi dan saran. Jadi boleh memberikan kritik tentu ya, kritik yang tentu konstruktif ya, memberikan koreksi, dan tentu diharapkan juga bisa memberikan sebuah rekomendasi ya, saran yang harus implementatif. Dan yang ketujuh adalah, ini masih berkaitan dengan penegakan supremasi hukum dan HAM, adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini peran pers yang luar biasa penting sekali. Nah, kalau tadi bicara soal peran pers, sekarang kita bicara soal fungsi pers. Nah, tadi kita ngomongin pers, tapi pers itu apa ya? Jadi secara umum sebenarnya pers itu adalah seluruh industri media yang ada. Jadi baik cetak maupun elektronik, walaupun memang lebih banyak fokusnya adalah media tercetak ya, atau print media.
Nah, kalau bicara soal peraturan pers tadi yang sudah kita jelaskan ya, ada Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 1999 ya. Ini pasca reformasi. Terus juga selain Undang-Undang Nomor 40 tadi juga Dewan Pers juga menetapkan yang namanya KEJ atau Kode Etik Jurnalistik. Jadi ini yang memuat apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya oleh para jurnalis gitu ya. Terus juga ada juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Ya, seperti apa ya penyiaran itu idealnya harus dilakukan seperti apa itu ada di sini. Nah, lebih detailnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Penyiaran tadi nomor 32 tahun 2022 itu 2002 maaf, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia itu menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3. Jadi di dalam P3 ini ada informasi, ada aturan tentang proses terkait dengan batas pembuatan program siaran ya. Terus juga ada yang namanya SPS atau penyiaran standar program. Nah, ini dari mulai membahas batas program siaran dalam pengiriman ya, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan penyiaran. Selanjutnya kita akan mencoba membahas lalu hubungannya dengan teori fungsi itu apa ya. Tadi kita sudah bicara soal peran pers ya, fungsi pers ya. Jadi pers nasional itu punya fungsi setidaknya ada 4 ya, yaitu sebagai media informasi tadi ya, harus mampu menginformasikan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Yang kedua sebagai media pendidikan ya, tentu harus ada banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Terus juga sebagai media hiburan ya, dan sebagai kontrol sosial. Nah, ini ada satu lagi ya di luar 4 tadi media sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, yaitu sebagai lembaga ekonomi. Kenapa? Karena media atau pers juga kan industri ya. Banyak orang yang berprofesi sebagai wartawan gitu ya. Jadi itu dia juga berperan sebagai lembaga ekonomi ya, sebagai salah satu lahan pekerjaan juga. Nah, selain itu juga kalau bicara soal hubungannya dengan teori fungsi, pers Indonesia itu punya hak untuk tadi ya, sebenarnya udah kita bahas di atas ya, tadi ada hak untuk kontrol ya, untuk kritik, terus juga koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif, dan ini tertuang jelas di dalam Undang-Undang Pers ya, nomor 11 tahun 1996 pasal 3. Nah, ini mengikat sekali, artinya sangat diperkenankan ya untuk bisa menyampaikan berbagai masukan yang tentu membangun. Nah, kebebasan pers Indonesia sendiri adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya apapun yang diinformasikan harus dipikirkan dampaknya dan siap untuk menerima konsekuensi gitu ya. Dan juga harus yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang gak boleh terlupakan. Artinya bebas yang juga ada batasannya gitu. Dan tadi ya secara regulasi itu banyak yang tadi sudah kita ulas. Jadi dikembalikan ke undang-undang yang tadi sudah, atau regulasi yang sudah kita bahas. Apakah ada yang melanggar, tentu ada konsekuensinya, atau sudah sejalan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita berpindah dan beranjak ke capaian pembelajaran yang keempat ya, membahas soal tugas jurnalis pembangunan. Nah, ini apa tugas jurnalis pembangunan? Apa sih yang menjadi kekhasan tugas-tugas yang membedakan jurnalis pembangunan dengan yang bukan ya. Nah, ini kita akan membahas. Nah, secara garis besar tujuan jurnalisme atau jurnalis pembangunan itu ada 3 ya. Ada yang namanya watchman function, kedua ada policy function ya, ketiga ada teaching function. Kalau kita lihat sekilas, ini sebenarnya mirip dengan tujuan komunikasi pembangunan. Nah, tapi lebih lanjut seperti apa? Oke, akan saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu
watchman function, atau di sini fungsinya untuk menyampaikan informasi, ya, tentu informasi kepada masyarakat terkait berbagai program atau kegiatan pembangunan nasional. Kenapa diinformasikan? Supaya masyarakat juga bisa mengetahui dan tentu pada akhirnya mendorong agar masyarakat mau berpartisipasi, ya. Nah, di sini lebih kepada dipusatkan pada kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, untuk adanya perubahan gitu, ya. Juga terkait dengan informasi terkait berbagai kesempatan, ya, atau berbagai cara gimana mencapai sebuah perubahan, termasuk katakanlah sarana untuk mendukungnya. Ya, jadi di sini juga harus bisa memuat informasi terkait aspirasi dari masyarakat. Perlu didorong karena bagaimanapun, ya, tadi yang sudah kita bahas, pembangunan itu membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Tujuan yang kedua dari jurnalisme pembangunan yaitu policy function. Apa itu policy function? Jadi adanya Jurpem itu harus bisa memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengambil bagian secara aktif tentu, ya, dalam proses pengambilan keputusan. Artinya tadi yang sudah kita jelaskan bahwa pembangunan itu membutuhkan partisipasi masyarakat yang semuanya gitu, ya. Jadi harus ada dialog, ya, di antara semua masyarakat, bukan hanya sekedar pemuka pendapat, ya, atau opinion leader atau tokoh-tokoh masyarakat, tapi juga harus bisa mendengarkan pendapat masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang grassroots yang seringkali mohon maaf itu sering dilupakan gitu, ya. Terus juga tadi terkait dengan watchman function, di mana harus bisa menginformasikan berbagai hal-hal yang penting, ya. Nah, di sini kalau di policy function tadi, berbagai pesan-pesan atau informasi yang sudah diperoleh itu harus mampu memberikan alternatif yang bisa didiskusikan. Dan hal yang juga menjadi penting untuk diperhatikan adalah bahwa informasi itu harus berjalan lancar, ya, nggak boleh sampai ada yang terputus. Jadi harus dari pemerintah pusat sampai ke masyarakat terbawah, grassroots, itu sama informasinya yang diperoleh. Nah, ini terkait dengan tujuan jurnalisme pembangunan dikaitkan dengan policy function. Yang ketiga yaitu teaching function. Nah, tadi sebenarnya ini relevan dengan fungsi dan peran pers, juga tadi dikaitkan juga dengan tujuan komunikasi pembangunan. Nah, kalau bicara soal pendidikan gitu, ya, tentu kan harus mendorong ke arah yang lebih baik, ya, menuntun sesuatu menjadi lebih memiliki nilai yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Karena kita tahu dalam pembangunan juga banyak hal yang harus perlu diajarkan, ya. Setidaknya nih ada yang namanya tenaga kerja tuh dibutuhkan, harus dididik supaya misalkan siap bekerja di lapangan pekerjaan gitu, ya. Terus juga para masyarakat yang mungkin masih belum bisa membaca atau masih buta huruf itu harus diajar untuk membaca, termasuk juga anak-anak, ya. Terus juga petani, ya, yang tadinya awalnya hanya tahu cara-cara bertani yang konvensional, nah sekarang juga perlu diinformasikan terkait dengan pertanian modern, ya, supaya juga bisa terlatih dan bisa diimplementasikan. Termasuk juga untuk para guru, dokter, ya, dan profesi lainnya. Dan hal yang juga kalau relevan dengan kondisi sekarang, ya, lagi krisis pandemi, adalah masyarakat juga harus diajar pola hidup sehat, ya, PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu, ya. Gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan teaching function. Sekarang kita membahas capaian pembelajaran yang terakhir atau yang kelima, yaitu terkait tinjauan umum mengenai bentuk, format, dan isi berbagai media jurnalistik. Nah, seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Baik, sekarang kita akan mulai kepada pembahasan bentuk, format, dan isi berbagai media jurnalistik. Di sini saya mencoba mengklasifikasikan menjadi 6, ya. Yang pertama adalah surat kabar atau koran.
Nah, untuk bisa membedakan tadi bentuk, format, dan isi, saya sebutnya dengan karakteristik ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa surat kabar atau koran itu merupakan salah satu contoh media cetak ya, tentu dia tertulis ya. Nah, adapun karakteristiknya adalah dia satu adalah publisitas, artinya penyebarannya itu luas terhadap publik dan halayak. Terus yang kedua adalah periodisitas, jadi artinya surat kabar atau koran ini tuh teratur terbitnya, misalnya apakah harian, mingguan, atau dwi mingguan, atau mungkin bulanan. Lalu yang ketiga karakteristik dari surat kabar atau koran adalah universalitas, jadi artinya isinya itu beragam ya, terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia, misalkan masalah sosial, ya ekonomi, budaya, agama, pendidikan, soal stabilitas keamanan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah aktualitas. Jadi artinya surat kabar atau koran itu memberitakan hal-hal yang terkini. Dan terakhir yaitu karakteristik dari surat kabar adalah terdokumentasikan. Biasanya bentuknya clipping dan bisa digunakan untuk analisis. Yang kedua, media jurnalistik yang kedua adalah majalah. Nah, dia punya karakteristik yang ada sedikit perbedaan dengan surat kabar atau koran. Yang pertama, dia tentu penyajiannya lebih dalam gitu ya, karena ciri khas dari yang karakteristik yang kedua adalah nilai aktualitasnya lebih lama, tuh artinya timeless. Jadi memang dari sisi penyajiannya lebih lama karena dia sifatnya timeless, jadi ini bisa dibaca berulang-ulang gitu. Dan tidak seperti surat kabar ya, yang dia harus cepat sekali diinformasikan. Lalu yang ketiga adalah gambar atau foto tuh lebih banyak kalau di majalah ya. Kalau di surat kabar atau koran dia lebih didominasi oleh tulisan. Terus yang ciri khas yang selanjutnya dari majalah adalah covernya itu sebagai daya tarik tersendiri gitu ya, karena dia biasanya full gitu ya di bagian depannya. Yang ketiga, media jurnalistik yang lain adalah radio ya, atau ada juga sound recording ya, kalau sekarang mungkin bentuknya bertransformasi menjadi podcast. Nah, karakteristik dia juga berbeda ya dari dua yang sebelumnya. Kalau radio kan tentu dia sifatnya auditory ya, artinya suara yang didengarkan, terus juga sifatnya imajinatif, di mana pendengar itu harus sambil membayangkan ya apa yang disampaikan oleh penyiar. Terus yang ketiga karakteristiknya tuh akrab ya, karena biar nggak jenuh juga ya, dan cara menyampaikannya pun dengan gaya orang ngobrol atau percakapan. Yang selanjutnya adalah televisi. Nah, ini adalah media yang paling banyak ya mungkin diakses oleh masyarakat kita gitu. Dia tentu audiovisual karena menyajikan suara dan juga gambar ya, tulisan dan sebagainya yang secara visual bisa dilihat oleh mata dan didengarkan oleh telinga kita. Terus juga orang diajak juga untuk, kalau tadi di radio kan berimajinatif dengan katanya si penyiar gitu, tapi ini kalau yang di televisi itu kita diajak berpikir dalam gambar gitu. Nah, terus dari sisi pengoperasiannya tentu lebih kompleks ya, karena dia harus menyajikan audiovisual, dia juga dari sisi kebutuhan SDM-nya juga harus lebih banyak ya untuk bisa menghasilkan sebuah tayangan audiovisual yang bagus. Yang kelima adalah motion pictures atau film. Nah, ini dia juga mirip ya sama TV, tapi dia punya kekhasan yang berbeda. Dia ciri khasnya adalah layar yang luas dan lebar, pengambilan gambarnya juga harus bagus, lalu kalau kita nonton juga harus konsentrasi penuh, dan harus ada identifikasi psikologis ya, tentu psikologis dari sasaran halayak yang akan dituju oleh film tersebut. Yang terakhir yang sekarang juga kita gunakan adalah internet. Ya, dia karakteristiknya berbasis jaringan ya, sifatnya digital, dari sisi suara, kualitas suara, gambar dan sebagainya lebih bagus ya. Terus juga dia sekarang juga disebut media online ya. Dan yang paling banyak sekarang digunakan adalah menggunakan media sosial. Walaupun ini hati-hati juga ya, karena tidak selalu sama dengan
media sosial itu dengan media jurnalistik. Ini berkaitan dengan soal kredibilitas, karena tidak semua informasi yang disampaikan di media sosial itu disampaikan oleh jurnalis. Karena ciri khas dari media jurnalistik adalah dia diinformasikan, dikerjakan atau disampaikan oleh seorang jurnalis. Jadi tidak semudah itu diasumsikan sama gitu bahwa media sosial adalah media jurnalistik. Ini yang perlu hati-hati ya. Nah, kalau tadi kita mempelajari secara umum seperti apa bentuk, format, dan isi berbagai media jurnalistik. Nah, sekarang kita coba melihatnya dalam konteks Indonesia sendiri gitu ya. Yang sudah panjang lebar kita bahas bahwa ada peranan komunikasi dalam pembangunan yang menjadi tema pokok di negara-negara berkembang, yang ini menjadi inspirasi hadirnya jurnalistik pembangunan. Nah, awalnya kalau di Indonesia sendiri hampir sama dengan dunia pada umumnya ya, berangkat dari awalnya media cetak gitu, lalu beranjak berkembang gitu ya. Kalau yang di pertemuan pertama dan kedua kan kita bahas ya bagaimana media cetak itu salah satunya adalah program Koran Masuk Desa atau KMD. Lalu setelah koran mulai bertransformasi, berpindah ke radio ya, kita punya Radio Republik Indonesia atau RRI dengan siaran pedesaannya yang sangat khas, menyajikan informasi seputar desa gitu ya, yang pasti tentu dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Lalu hadir Televisi Republik Indonesia atau TVRI yang sampai hari ini masih ada gitu ya, dan menjadi TV publik ya, dengan siaran dari desa ke desa. Lalu ada juga sekarang kontributor khas, misalkan apakah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya gitu. Dan kita tahu bahwa awalnya semua program pembangunan itu dilakukan pemerintah secara sepihak gitu ya, serempak dan seragam. Nah, dengan hadirnya adanya media-media ini sebenarnya menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan yang khas dari setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga tadi hadir ada Koran Masuk Desa, ada radio ya, radio yang memuat siaran pedesaan, dan juga TV yang memuat siaran-siaran pedesaan. Selanjutnya kita juga membahas terkait tadi ya, masih bicara soal format media dari mulai cetak, siaran, dan media online. Itu sebenarnya kan bagi pemerintah media-media itu hadir untuk bisa menunjang implementasi dari tujuan berbagai program pembangunan yang mungkin sudah kita ulas berkali-kali nih ya. Tujuan program-program pembangunan itu kan mempromosikan ya, supaya masyarakat mengetahui, lalu disebarkan, lalu juga untuk bagian untuk membujuk agar masyarakat mau ikut mendukung dan berpartisipasi dalam program pembangunan, sehingga tujuannya berhasil kita capai. Dan juga yang paling penting juga, setelah dilakukan atau diimplementasikan, kita pun juga harus bisa mengetahui dampak atau manfaat dari program pembangunan itu. Mungkin program pembangunan yang sedang berlangsung atau sudah selesai gitu ya, dan apa sih dampaknya buat masyarakat luas, khususnya di desa yang masih membutuhkan pendampingan, masih butuh banyak program-program pembangunan agar juga bisa punya katakanlah kehidupan yang sama dengan masyarakat perkotaan dari sisi kesejahteraannya yang lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Dan bicara kembali soal teknologi komunikasi berkaitan dengan perkembangan media komunikasi ya, termasuk media jurnalistik, tentu itu berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya kehidupan manusia modern ya. Tadi ya sudah kita lihat dari adanya media cetak seperti surat kabar, koran gitu ya, lalu beranjak ke radio, terus muncul televisi, dan sekarang juga radio dan TV juga berbasis digital gitu ya, atau online gitu. Termasuk sekarang juga ada electronic newspaper ya, majalah juga masuk ke ranah online dan digital juga. Pada prinsipnya sekarang jurnalistik tentu juga harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan kehadiran berbagai teknologi ini, dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip atau kode etik jurnalistik yang tadi sudah kita bahas sebelumnya.
Nah, ini di slide ini saya menampilkan sebuah artikel yang sangat menarik untuk teman-teman baca. Ini berkaitan tadi dengan pernyataan saya di slide yang ke-20 ya, kalau tidak salah, yang saya mengatakan bahwa tidak sama media sosial dengan media jurnalistik. Jadi nggak bisa langsung disamakan karena apa yang ada di media sosial itu tidak selalu berasal dari seorang jurnalis atau wartawan, sehingga kadang banyak hoax yang beredar gitu ya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik tapi itu menyebar luas di media sosial, sehingga ini artikel yang menurut saya harus kembali lagi kita baca nih ya. Judulnya juga menarik, kembali ke media jurnalistik gitu. Nanti kalau teman-teman selesai mengikuti perkuliahan ya, mohon ini bisa dibaca ya, karena ini artikel yang bagus, artikel yang patut menjadi bahan perenungan buat kita semuanya, terutama karena kita sekarang lagi belajar soal jurnalistik pembangunan. Berikut adalah pustaka yang kita gunakan untuk menyusun PB ketiga ini. Nanti teman-teman kalau ada yang tertarik lebih lanjut bisa diakses literatur-literatur terlampir ini supaya bisa lebih memperoleh lagi pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam. Oke, baik teman-teman, demikian materi PB3 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di kelas Zoom. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.